yang komisioner-komisioner, Mbak. Nanti yang tarif ini, Mas dan Mbak, ini nggak perlu diotak-atik, ini udah otomatis rumusnya, terus ID TKU-nya ini disesuaikan sesuai ini. Jadi nanti ID TKU-nya ikutnya Bawaslu Provinsi. Terus tanggal pemotongannya disesuaikan sama tanggal pemotongan Mas dan Mbak masing-masing. Misal Mas dan Mbak itu tanggal pemotongannya tanggal 14, nanti disesuaikan tanggal 14 bulan Januari 2026. Nah ini yang ini pojok ini rumus, jadi nggak perlu diotak-atik. Eh, kalau Mas dan Mbak belum mengaktifkan fitur developer di Excel-nya, itu diaktifkan dulu. Eh, Harus muncul menu developer, nanti masuknya di file, terus option. Nah, terus custom ribbon ini terus diklik ini Mbak Mas sampai muncul. Nah, setelah melakukan pengisiannya ini udah selesai, nanti Mas Mbak tinggal diekspor. Nah, ini nanti bisa disesuaikan namanya, misal pajak bulan Januari komisioner, atau kalau enggak dipotong bulan Januari komisioner. Nah, nanti kalau udah diisi semua, ini udah selesai, ini bisa diupload di Korteknya Mas. Ya, cara masuknya nanti ketika masuk Kortek, masuk di menu e-Bupot, terus bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Nah, kalau sudah masuk di menu e-Bupot, bukti pemotongan bulanan pegawai tetap, nanti bisa diimpor data, terus masuk ke browse, terus nanti dicari. Nah, ini ada bukti potong bulan Januari komisioner. Ini diklik. Nah, nanti kita ngeceknya itu dari sini, Mas. Nah, ini kan masih validasi data. Nanti di refresh saja. Nah, sampai ada tulisannya submit e-Bupot. Kalau sudah ada keterangan submit e-Bupot ini berarti sudah berhasil. Nanti tinggal ngeceknya ini, diklik masa pajaknya, diklik Januari. Tadi bulan tadi pembuatannya bulan Februari. Nah, ini kalau udah berhasil di XML-nya monitoring ini kan ada tulisannya submit e-Bupot selesai. Nah, di sini nanti akan keluar semua Mbak e-Bupot pimpinan-pimpinan. Ini ada yang namanya Wahyudi, nanti bisa dicek di slide nama dan proyeknya ini keluar semua. Muhammad Amin, Diana, nanti kalau udah pimpinan-pimpinan ini udah keluar semua, kita tinggal checklist semuanya nih. Checklist lalu terbitkan. Setelah diterbitkan nanti otomatis kan semuanya udah terbit. Nah, nanti kita cross check di menu telah terbit. Izin Mas juga mau nanya. Belum? Iya, Mbak.
Mas mau nanya, itu kan berarti per bulannya Januari, Februari 2025 ya, Mas. Nah, itu Ah, kaitannya untuk THR sama gaji 13 itu ditentukan disesuaikan sama SP2D-nya itu. Gitu, Mas. ah, ini Mbak, kemarin kan aku tanya Mbak Novi. Mbak Novi itu kan ngirimi aku file yang DPP THR komisioner itu kan ada di bulan Maret sama kalau nggak salah tuh yang DPP gaji 13-nya itu di bulan Mei. Berarti nanti di bulan Maret sama bulan Mei-nya dibikin lagi Mbak seperti tadi Excel-nya. Jadi otomatis double. Jadi bulan Maret sama Mei-nya itu double. Yang satu itu Maret buat gaji, terus yang satu Maretnya itu buat gaji ke-13, terus yang Mei itu gaji biasa, terus yang Mei keduanya itu kayak THR-nya itu. Jadi Maret sama Mei itu kok nanti ada dua, Mbak. Oh, gitu. Jadi Iya, bikin Mas. dua. Oh, Mm. gini. Ya, Mas. Baik, Mas juga. Berarti Excel-nya yang tadi itu di sampingnya residen itu kan satu itu kaitannya tentang masa pajaknya yang di Kortek kan maksudnya. Yang mana, Mbak? Yang di Yang Excel yang kita bikin itu loh manual kan ada satu tadi yang jenengan bilang. Berarti nanti disesuaikan pada waktu kita pelaporan di Kortek itu ya periodenya yang mana? Januari I- 2005. Yang tadi itu oh, loh Mas di Kortek kan kita ngupload Excel kan. Hmm. Kita kan ngupload Excel kan berarti kan berarti Heeh. satu-satu tadi berarti kita ngekliknya Januari Mm-mm. 2025, Februari 2005 berarti Heeh. kan sinkron kan antara yang Excel Heeh. sama yang Iya. di-uploadan itu. Iya, benar, Mbak. Nanti ketika misal Januari udah dibikin nih Excel-nya yang tadi, nah kita tinggal ngedit Excel-nya tadi, diedit bulan-bulannya aja, yang masa pajaknya itu, Mbak. Misal tadi kan aku bikinnya dua, nah nanti Oh, nggih dibikin nggih nggih tiga. nggih Mas juga. Berarti dua Nah, itu iya, artinya Februari gitu nggih. mm-mm, Nggih, makasih mm-mm, Mas juga. bulannya. Mm-mm, sama-sama, Mbak. Nah, ini kan ketika kita sudah ngecek di telah terbit itu kan semua bukti potongnya itu kan udah masuk semua, Mas, Mbak. Jadi ini contoh di bulan Maret. Di bulan Maret itu kan kalau nggak salah itu ada eh, gaji 13 atau THR. Nah ini nanti otomatis dia double. Di sini dia akan double. Nah ini semua kan udah masuk double. Nah kalau udah semuanya sampai bulan November, terus selanjutnya kita bikin bukti potong yang tahunan, bukti potong akhir. Karena komisioner itu kan masuknya bukan ASN, jadi nanti kita masuknya di menu EduPort, terus BP A1, bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir. Nah, untuk pengisiannya ini bisa pakai XML yang ada di link tadi, juga bisa pakai satu-satu. Cuma kalau di XML ini tuh sering error, Mas Mbak. Jadi lebih enak satu-satu aja. Eh, Mungkin kalau misal ke depan masih error lagi, kami akan konsultasi ke KPP Pratama secepat mungkin, Mbak, Mas. Jadi nanti pembuatan bukti pemotongan akhir ini teman-teman bisa klik Print Ebupot BPA 1. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, nanti yang kolom ini diisi tidak aja bekerja di lebih dari satu pemberi kerja, terus masa pajaknya Januari 2025, masa pajak akhirnya Desember 2025, terus status ini udah otomatis, terus pegawai asing tidak. Nah, ini nanti NPWP-nya tinggal diketikkan NPWP-nya nasional.
Nah, misal ini kita contoh nicknya Pak Husen. Nah, ini otomatis langsung keluar atas nama Pak Husen. Nanti status PTKP-nya disesuaikan dengan yang di PP di file DPP gaji komisioner. Jadi nanti status PTKP-nya Pak Husen itu K2, jabatannya diketik sesuai anggota kabupaten mana satu-satu Mas Mbak. Terus jenis pajaknya diklik penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Nah, terus gajinya itu diisi gaji global sama 12 bulan. Nah, otomatis nanti di sini dia langsung hitung semua tunjangan-tunjangan ini dikosongin aja, Mbak. Ini nggak perlu ditentang juga, Mas Mbak. Ini dia otomatis. Terus, nah, di menu PPh 21 kurang lebih dipotong pada masa pajak Desember atau masa pajak terakhir, itu harus sesuai dengan pajak di DPP bulan Desember. Jadi misal ini yang dikasih Mbak Novi itu DPP pembayaran penghasilan di bulan Desember. Nah, di sini PPh pasal 21 kurang lebih dipotong pada masa pajak Desembernya 2.858.710. Nah, ini sudah sesuai sama di PDF-nya daftar pembayaran penghasilan gajinya komisioner. Jumlah potongannya itu sebesar 2.858.710. Nah, nanti di cross check-nya melalui ini Mas sesuai apa pemotongan pajak di aplikasi gaji harus sesuai jumlah sama Ortek sama aplikasi gajinya itu yang Desember harus sama. Terus kalau udah nanti ini diklik tanpa fasilitas, terus ini netku-nya ini bisa diisi dengan netku teman-teman masing-masing. Ada Purworejo, misal dari Purworejo, Wonosobo dari Wonosobo, terus sama kalau udah itu diklik terus disubmit. Karena ini sudah ada e-booknya, jadi nggak bisa nanti teman-teman